Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk masih bisa diberikan umur juga untuk bertolabul ilmi dan bermunajat kepadanya. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang seperti ini. Oh ya teman-teman, sini pada pertemuan yang kesekian atau yang ketiga, termasuk presentasi dari kelompok 3 tentang materi peramalan dalam manajemen operasional. Sebelum kita masuk langsung ke materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Sebenarnya cuma ada saya dan teman saya yaitu Lasmini, rekan saya Lasmini. Oke. Baik, manajemen operasional peramalan. Nah, kelompok 3 yaitu terdiri dari Aprilianto Triwidodo yaitu saya sendiri dengan NIM 201231035. Kemudian Mbak Lasmini yaitu dengan NIM 201231044. Langsung saja ke materinya teman-teman semuanya, yaitu pengertian peramalan. Nah, pasti tidak asing lagi dengan kata peramalan kan? Ya, sudah cukup sering mendengar tentang ramal-meramal, peramalan. Tapi uniknya di sini ini merupakan bagian dari manajemen operasional. Apa sih peramalan dalam aspek manajemen operasional? Ya, forecasting atau peramalan adalah aktivitas yang pertama kali dilakukan dalam menentukan jadwal produksi di masa depan. Sama sih tentang tentang arti atau eksistensi tentang sebuah pengertian dari ramal atau peramalan atau meramal. Itu aktivitas yang pertama dilakukan untuk menentukan pandangan ke masa depan. Lanjut, konsep peramalan. Peramalan forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Kata kuncinya pengetahuan atau sebuah seni untuk memprediksi masa depan. Peramalan akan mengambil data historis seperti penjualan tahun lalu. Nah, ini kita memproyeksikan atau kita mengaplikasikan atau kita mengambil sudut pandang dari aspek atau dari bagian dari manajemen operasional, yaitu seperti penjualan tahun lalu dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Peramalan dapat dipengaruhi oleh posisi produk dalam siklus hidupnya, apakah penjualan berada pada tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, atau penurunan. Permintaan juga mempengaruhi peramalan, misalnya jika permintaan pasar tinggi, maka peramalan akan menunjukkan penjualan yang terus meningkat. Kemudian peramalan horizon waktu. Menurut Heiser dan Render, berpendapat bahwa peramalan biasanya diklarifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dilingkupinya. Horizon waktu terbagi menjadi beberapa kategori, peramalan jangka pendek dan peramalan jangka menengah. Apa sih peramalan jangka pendek? Peramalan yang memiliki rentang waktu sampai dengan 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Digunakan untuk perencanaan pembelian, penjadwalan pekerjaan, level angkatan kerja, penugasan pekerjaan, dan level produksi. Oh ya maaf teman-teman, di sini ada kesalahan ketik pengulangan sedikit tapi. Kemudian peramalan jangka menengah, intermediate. Peramalan yang memiliki umumnya rentang waktu dari 3 bulan hingga 3 tahun, berguna dalam perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan penganggaran uang kas, dan analisis variasi rencana operasional. Kemudian tipe peramalan ekonomi, peramalan teknologi, peramalan permintaan. Pertama, peramalan ekonomi, economic forecast, adalah perencanaan yang menangani siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi uang yang beredar. Kemudian peramalan teknologi, technological forecast, adalah proyeksi peramalan dengan tingkat perkembangan teknologi. Yang terakhir, peramalan permintaan, demand forecast, adalah proyeksi atas permintaan untuk produk atau jasa dari perusahaan. Pentingnya strategi terhadap peramalan. Nah, peramalan merupakan estimasi permintaan sehingga permintaan aktual menjadi diketahui. Peramalan mendorong keputusan dalam banyak area meliputi SDM atau sumber daya manusia, kapasitas dan manajemen rantai pasokan. Di slide selanjutnya kita akan menjelaskan tentang SDM, kapasitas, manajemen rantai pasokan. Apa yang disebut tentang istilah-istilah tersebut? Nah, manajemen rantai pasokan, hubungan yang baik dengan pemasok dan menjamin keunggulan dalam inovasi produk, biaya dan kecepatan pada pangsa pasar bergantung pada peramalan yang akurat. Kemudian sumber daya manusia.
Perekrutan, pelatihan, dan penempatan para pekerja semuanya bergantung pada permintaan yang diantisipasi. Dan selanjutnya, kapasitas. Ketika kapasitas tidak memadai, maka dapat berpotensi pada kehilangan konsumen dan pangsa pasar. Jadi ketiga aspek ini tidak boleh dipisahkan atau harus saling keterkaitan dan berkesinambungan. Nah, tujuan langkah dalam peramalan. 1. Menentukan penggunaan dari peramalan. 2. Memilih barang yang akan diramalkan. 3. Menentukan horizon waktu yang diperlukan. 4. Memilih model peramalan. 5. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan. 6. Membuat peramalan. 7. Memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Itu ketujuh tujuan dari langkah dalam peramalan. Baik teman-teman, mungkin di slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Lasmini atau Ami. Langsung saja Mbak Ami, monggo dilanjutkan. Baik teman-teman, menunggu Mbak Ami. Nah, pendekatan peramalan. Terdapat dua cara dalam melakukan peramalan, yakni peramalan kuantitatif dan peramalan kualitatif. Peramalan kuantitatif atau quantitative forecast menggunakan bermacam-macam model matematika yang bergantung pada data historis dan atau variabel asosiatif untuk meramalkan suatu permintaan. Selanjutnya ada peramalan kualitatif atau qualitative forecast. Merupakan peramalan yang menggabungkan berbagai faktor, misalnya intuisi dari si pengambil keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai dalam mencapai suatu peramalan. Peramalan berdasarkan runtun waktu dibagi menjadi 4 variansi, yakni yang pertama kecenderungan, yang kedua musiman, yang ketiga siklus, dan yang keempat adalah variansi secara acak. Selanjutnya ada pendekatan peramalan sesuai runtun waktu dibagi menjadi 3 metode, yakni pendekatan secara awam, pendekatan secara rata-rata, dan penghalusan eksponensial. Pendekatan secara awam merupakan sebuah teknik peramalan yang mengasumsikan bahwa permintaan pada periode selanjutnya adalah sama untuk permintaan pada periode yang terkini. Yang kedua ada pergerakan rata-rata, yakni sebuah metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari periode yang terkini terhadap data untuk meramalkan periode selanjutnya. Yang ketiga ada penghalusan eksponensial, yakni merupakan metode peramalan penggerakan rata-rata bobot teknik peramalan di mana poin-poin data ditimbang oleh sebuah fungsi eksponensial. Selanjutnya ada ukuran-ukuran untuk membandingkan model peramalan. Terdapat 3 cara dalam membandingkan model peramalan. Yang pertama ada deviasi rata-rata yang absolut atau mean absolute deviation. Yang kedua ada presentase rata-rata yang absolut atau mean absolute present error. Selanjutnya ada pengawasan dan pengendalian peramalan. Salah satu cara untuk memonitor peramalan untuk memastikan dengan baik adalah dengan menggunakan sinyal penelusuran. Sinyal penelusuran atau tracking sinyal adalah pengukuran mengenai seberapa baiknya peramalan dalam memprediksi nilai aktualnya. Sebagaimana peramalan diperbarui setiap minggu, bulan, atau aktual data dalam permintaan. Selanjutnya ada metode pengawasan dan pengendalian peramalan. Terdapat 2 metode dalam melakukan pengawasan dalam peramalan, yakni penghalusan adaptif dan penghalusan fokus. Penghalusan adaptif atau adaptive smoothing adalah pendekatan untuk peramalan penghalusan eksponensial di mana penghalusan konstan secara otomatis diubah
untuk menjaga seminimal mungkin kesalahan yang terjadi. Peramalan adaptif mengacu pada komputer yang memonitor sinyal, penelusuran dan menyesuaikan sendiri jika sinyal tersebut melewati limit yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada peramalan fokus atau focus forecasting. Merupakan peramalan yang mencoba varietas terhadap model komputer dan memilih salah satu yang terbaik untuk aplikasi khusus. Peramalan dalam sektor jasa merupakan teknik utama dalam sektor retail yang merupakan sektor yang menelusuri permintaan dengan mempertahankan laporan catatan dalam jangka pendek yang baik. Misalnya, ahli potong rambut akan menawarkan catering kepada para pria dan mengharapkan lonjakan akan mengalir pada hari Jumat dan Sabtu. Sebagian besar ahli potong rambut akan tutup pada hari Minggu dan hari Senin, serta banyak panggilan untuk meminta bantuan pada hari Jumat dan Sabtu. Restoran di pusat kota di sisi lainnya membutuhkan untuk menelusuri konferensi penting dan hari libur untuk meramalkan jangka pendek yang efektif. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yakni peramalan merupakan bagian yang sangat penting dari fungsi manajer operasional. Peramalan permintaan mendorong produksi perusahaan, kapasitas dan sistem penjadwalan, dan mempengaruhi fungsi perencanaan keuangan, pemasaran, dan personalia. Terdapat beragam teknik peramalan, berjeniskan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan pertimbangan, pengalaman, intuisi, dan sumber faktor lainnya yang sulit untuk menghitungnya. Peramalan kuantitatif menggunakan data historis dan hubungan sebab akibat atau asosiatif, hubungan dengan proyeksi permintaan pada masa yang akan mendatang. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan dalam mempresentasikan presentasi kali ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berikut tentang atau sebagaimana presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih Mbak Ami telah menjelaskan tadi tentang lebih dalam tentang peramalan dalam mestinya manajemen operasional, peramalan dalam aspek manajemen operasional. Jadi berikut teman-teman, jadi mungkin yang mau bertanya bisa bertanya dan bisa lebih lanjut untuk disampaikan oleh Pak Adi Yuliar selaku dosen manajemen operasional pada kelas 3B ini. Terima kasih teman-teman. Jika banyak kesalahan murni datang dari saya dan Mbak Ami, dan segala kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.